Selamat pagi semuanya. Pagi. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar hari ini, baiknya kita berdoa. Yuk, siapa yang mimpin doa? Dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena hingga pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan belajar biologi, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pelajaran ini agar dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Ya, baik. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Sepakat? Oke. Alvin, Arfan, Arneca, Aldi, Brian, Chelsea, Cornelius, Esther. Jangan ingat ya, kehadiran adalah merupakan salah satu penilaian. Untuk itu, pertahankan kehadirannya. Oke? Sepakat? Sepakat. Kalau begitu, sebelum kita belajar, coba cek bawah kursinya. Ada sampah tidak? Lihat dulu udah rapi belum? Siapa yang belum rapi? Yang belum pakai, anak-anak yang belum pakai dasi, minggu depan diusahakan pakai ya supaya rapi. Oke? Oke enggak? Oke, hari ini sudah siap belajar belum? Oh, siap. Baik, kalau begitu Ibu ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Ikuti gerakan yang ada di dalam video, ya. Oke, kita ice breaking ya. Ayo bangkit berdiri. Ayo bikin gerakannya. Ayo, 1, 2, 3. Senang di sana, senang di mana. Di sini senang nyanyi, sana senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang. Lompat. Lalu. Oke, tarik nafas, tenangkan jiwa. Siap belajar? Siap. Oke, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Oke, masih semangat? Oke, good. Baik anak-anak, sekarang kita belajar. Mau belajar? Mau. Sepanjang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan Kaspan sudah terus fokus dan sepakat ya. Kesepakatan yang selanjutnya, Ibu hanya boleh izinkan 1 kali ke toilet atau keluar ruangan. Lebih dari 2 kali berarti sepakat. Sampai di situ sudah paham? Paham. Kalau begitu, kita ada video akan ditonton, dianalisis, dilihat. Lalu nanti kalian ceritakan apa yang ada di dalam video itu. Sepakat? Ya. Jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah ini Sudah ditonton? Sudah. Kira-kira di video yang tadi, yang barusan kalian tonton, itu kira-kira apa yang terjadi? Polusi apa tuh? Polusi air,
Udara, tanah. Oke. Itu kenapa bisa terjadi itu ya? Karena ulah manusia. Ada satu orang atau salah satu dari kalian yang bisa menceritakan? Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan menceritakan secara tadi yang di video yang sudah terjelas ada polusi yang akibat karena ulah manusia kita, yaitu diri kita. Es-esnya mencair dan akibatnya air pasang laut dan laut-lautan itu menjadi naik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Alfi. Terima kasih Alfi. Oke, ada lagi? Ada yang mau? Silakan. Yang duluan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya akan menambahkan apa yang disampaikan sama Alvin tadi. Polusi udara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan kan. Agar dapat menormaliskannya juga membutuhkan jutaan tahun. Nah, sumber utamanya itu kalau udara gara-gara kendaraan motor, mobil, dan lain-lain. Kalau air tuh limbah minyak yang dibuang sembarangan. Dan kalau tanah itu limbah industri yang dibuang sembarangan ke tanah. Jadi kayak tanah itu jadi rusak ataupun menyebabkan tanaman-tanaman yang lain tuh jadi kayak hancur gitu loh, Bu. Terus limbah industri yang dibuang ke sungai juga dapat merusakkan ekosistemnya. Ya, mungkin itu aja sih. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi yang paling ada di utama di video itu dia polusi tentang lingkungan hidup. Jadi karena lingkungan hidup ini ada polusi air, udara, dan tanah. Air itu gara-gara minyak, hujan, dan mungkin buang sampah sembarangan jadi banjir kan. Jadi penyumbatan air gitu, Bu. Terus kalau untuk udara dia ada sektor industri. Biasanya asap industri itu keluar dari pabrik. Jadi dia mengudara keluar gitu. Terus polusi tanah itu dia limbah industri yang dibuang ke tanah. Jadi zat alami si tanah itu hilang. Jadi ada kekeringan. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam video tersebut terjadi yang namanya polusi air. Itu dikarenakan ulah manusia sendiri. Sampah tersebut mengganggu lingkungan, sekaligus merusak lingkungan, merusak juga ekosistem alam dan air. Begitu ya. Oke, dan coba kalian perhatikan, kira-kira gambar ini apa ya? Kira-kira gambar ya? Ini gambar apa? Oke, gambar lingkungan. Oke. Gambar apa yang di lingkungan yang kotor, kurang bersih, betul. Nah, ini ada dua gambar membedakan kedua gambar tersebut. Oke, gambar yang pertama lingkungannya bersih, sementara gambar yang kedua adalah lingkungannya kotor. Ayo kita simpulkan sama-sama kalau begitu. Ini gambar pemandangan alam yang indah. Iya. Dan lingkungannya bersih. Kira-kira kalau kita ada di dalamnya kita nyaman tidak? Nyaman. Kenapa bisa nyaman? Ada oksigennya. Terus apa lagi? Sejuk. Terus apa lagi? Ada udara yang segar. Apa lagi? Enak dipandang. Kira-kira di gambar yang kedua gimana? Coba kalau kita berada di lingkungan yang kedua. Nah, kekurangan oksigen. Oke. Terus apa lagi? Ada polusinya. Bau. Oke. Nggak nyaman. Apalagi bisa membawa penyakit. Betul? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau ada gambar seperti ini di lingkungan kita? Caranya gimana? Kita ini ada sampah, apa yang harus kamu lakukan? Ambil dan buang di mana? Di tempat sampah. Begitu ya? Jadi, dan juga kira-kira kalau misalnya ada di lingkungan kita adakan yang namanya pemilahan sampah. Ya kan?
Makanya nanti di materi selanjutnya itu kita ada proyek pemanfaatan apa? Limbah sampah. Begitu? Boleh kita lanjut? Sampai di sini udah paham? Sudah mengerti? Oke. Lanjut. Oke, ini adalah video yang lumayan, video klip yang humoris namun informatif tentang kebiasaan buruk manusia yang merusak lingkungan. Oke, nah coba apa yang dilakukan? Nah, satu, terus apa lagi? Terus siapa lagi tuh? Tuh, bagus gak kelakuannya? Enggak, terus apa lagi? Tuh, apa yang dilakukan? Nah, kira-kira bagus gak? Tidak. Terus apa lagi? Perbuatan yang bagus. Nanti kita ceritakan ya. Terus ngapain lagi dia? Terus dia buangin semua. Terus buang sampah. Ya kan? Ngambil ikan sembarangan, gitu ya. Dia ngapain itu? Dia nunggu. Nah, terus dia ambil sembarang itu hewan, dia masukkan cadangan. Gimana? Oke ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua biar kita lebih semangat lagi ya. Setelah kalian tonton, kira-kira ada nggak manfaatnya bagi kita? Ada, manfaatnya apa salah satunya? Hah? Mungkin kalau secara tadi video dari awal yang sudah jelas ada ular yang sampai dibuat jadi kayak kaos kaki dan bahkan sampai ayam dimasukin apa gitu segala macam bahan kimia, dan juga yang kayak pertengahan tadi itu ada di laut itu dibuangkan radioaktif kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Alvin. Baik, di gambar ini dengan kalian menonton video yang Ibu tampilkan, saya ternyata itu kita disadarkan. Ya kan? Kita disadarkan kalau itu tidak benar. Nah, baik. Anak-anak, silakan perhatikan. Kalian tadi sudah menonton video, ya kan? Sudah melihat gambar perbedaan gambar alam yang indah dan juga lingkungan yang rusak. Kira-kira apa harapan kalian terhadap lingkungan di masa depan? Kira-kira apa harapan kalian? Boleh? Akan lingkungan, jadi tidak merusak lingkungan sembarangan gitu, Bu. Pokoknya membatasilah gimana lingkungan itu dijaga, terus meminimalisir sampah gitu-gitulah, Bu. Mungkin. Iya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Esther. Berarti yang harus kita perhatikan adalah satu, kita harus menjaga lingkungan. Ya, jangan membuang sampah sembarang tempat. Ya, kita lanjut. Silakan dicermati gambarnya. Disimak baik-baik. Oke. Apa yang kalian rasakan saat melihat kedua jenis gambar di atas? Itu ya. Apa yang menyebabkan perubahan lingkungan? Apakah kalian pernah melihat hal yang serupa di sekitar kalian? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Gitu. Oke? Sudah dicermati, sudah dibaca, sudah dilihat? Jadi apa yang kalian rasakan saat melihat kedua jenis gambar di atas? Jadi yang saya lihat dari kedua gambar tersebut, di yang gambar pertama tuh ada gunung sampah ya, dan yang kedua tuh ada banjir. Lalu apa yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut? Kalau dari gambar yang pertama sih pastinya kita buang sampahnya sembarangan gitu, dan yang kedua juga kita buang sampah sembarangan misalnya ke got atau ke selokan gitu yang menyebabkan mampet lah. Udah, jadi segitu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke. Apa yang menyebabkan perubahan lingkungan? Ulah manusia. Oke, karena mereka membuang sampah Iya, oke. Kurang kesadaran. Oke, lanjut. Apakah kalian pernah melihat hal yang serupa? Pernah. Oke, rawa kucing. Di daerah ibu banyak di desa Dayak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan?
Oke, tadi disebut oleh Valentino, Rachel, mengurangi penggunaan plastik ya. Terus apa yang harus kita gunakan? Berarti diganti. Oke ya. Jadi dengan kalian sudah tahu, maka minggu depan kita akan mengolah sampah ya. Oke? Pemanfaatan limbah. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Nah, anak-anak, judul kita pada hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 jenis perubahan lingkungan. Perhatikan ya, ini mengacu pada materi ini ya. Misalnya polusi udara, polusi air, dan juga polusi tanah. Dan juga nanti termasuk polusi suara. Gitu ya. Oke. Dengan mengamati studi kasus yang disajikan oleh guru dengan tingkat akurasi yang tinggi. 3. Peserta didik dapat membuat mind map atau infografis sederhana mengenai jenis-jenis polusi. Pernah nggak kalian dengar waktu itu Kota Bekasi? Apa? Ada banjir. Banjir yang gimana? Tinggi, sekitar 3 meter. Oke, ini gambar apa? Anggap aja lah ini adalah lingkungan di daerah-daerah transportasi gitu ya. Lalu lintas gitu ya. Terus ini apa? Kalau yang ini banjir di daerah Jawa Barat, Bandung, gitu ya. Jadi kira-kira kenapa bisa terjadi banjir? Karena sampah. Kita masuk pada pengertian ya. Ini kan judulnya adalah tentang perubahan lingkungan, gitu ya. Perubahan lingkungan ini terganggunya keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Tentu iya dong, iya kan? Karena nanti ada pencemaran air, udara, tanah, dan lain-lain sebagainya. Ditandai dengan masuknya zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan yang nantinya akan menyebabkan perubahan pada kondisi fisik, kimia, atau biologi lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian daripada perubahan lingkungan adalah apa? Baca 1, 2, 3 yang di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 1, 2, 3. Penyimpanan lingkungan atau ekosistem ditandai dengan manusia dan energi atau komponen lain lingkungan. Hal ini menyebabkan perubahan pada kondisi fisik, kimia, atau biologi lingkungan. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah ya, kita lanjut. Masalah lingkungan, banyak sekali masalah-masalah lingkungan. Masalah lingkungan, segala bentuk gangguan atau kerusakan pada lingkungan alam itu akibat aktivitas manusia. Betul? Sepakat? Atau peristiwa alam yang berdampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup. Masalah lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk juga kesehatan manusia. Betul? Dan juga berkelanjutan hidup di bumi. Untuk itu, dengan kita nanti tahu tentang masalah-masalah lingkungan ini, maka kita adalah menjadi sadar dan kita menjadi belajar lebih berkelanjutan lagi. Oke? Sepakat? Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri perubahan lingkungan yang tidak seimbang, yang terganggu. Ini bisa kalian perhatikan di depan. Oke. Terputusnya rantai makanan, misalnya populasi hama meledak. Peningkatan atau penurunan populasi makhluk hidup secara ekstrim, gitu ya. Menurunnya daya dukung lingkungan atau kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Kita lanjut. Sampai di sini kalimatnya udah paham? Oke, lanjut. Macam-macam perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan akibat faktor alam. Kan ada faktor alam ya. Nggak selalu juga manusia. Betul? Oke. Perubahan yang terjadi murni karena gejala alam atau bencana alam. Yang dampaknya dapat mengubah struktur lingkungan secara drastis dalam waktu singkat. Contohnya, ini sepertinya pernah kalian dengarkan kejadian-kejadian yang ibu masukkan. Letusan gunung berapi. Pernah nggak mendengar gempa bumi di tahun 2003
Di Aceh pernah, di Nias pernah, banyak yang meninggal. Nah, itu juga faktor alam ya. Oke. Berarti sampai di sini udah paham? Sudah. Lanjut. Oke, macam yang kedua berdasarkan faktor manusia. Oke, perhatikan. Yang khusus kita manusia nih. Perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, yang seringkali mengarah pada pencemaran, polusi, dan juga kerusakan sumber daya alam. Seperti tadi membuang sampah sembarangan gitu ya. Pencemaran masuknya zat energi atau komponen lain ke lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan ini menurun. Contohnya limbah, ya kan? Limbah industri, asap kendaraan, penggunaan pestisida yang berlebihan gitu ya. Yang kedua, kerusakan, perubahan struktur fisik lingkungan ataupun ekosistem. Contohnya apa? Penebangan liar tanpa diizinkan, udah main-main hajar langsung, hajar terus ya kan. Penambangan liar dan konservasi lahan yang merusak habitat. Boleh kita lanjut? Sampai di sini udah paham kata-katanya, kalimatnya? Oke, lanjut. Perubahan lingkungan berdasarkan jenis. Berarti perhatikan nih ya, yang ada nanti di LKPD Ibu ada studi kasus. Oke. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara. Oke. Yang pertama, perubahan pada kondisi air, sungai, danau, laut, kemudian air tanah. Chelsea, coba duduk yang benar. Maaf. Oke ya. Yang disebabkan oleh manusia, oleh masuknya polutan hingga kualitas air menurun. Kalau kita buang sampah sembarang di dalam air, maka itu secara tak sadar kalian menurunkan kualitas air, begitu ya. Apalagi kalau kalian membuang misalnya nih yang berupa pestisida ke dalam air. Ya, kalian merusak ekosistem ikannya dalam, gitu ya. Nah, oke, penyebab pembuangan limbah sudah. Nah, ini lagi, penyebabnya apa? Pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga. Biasanya kalau limbah rumah tangga ini banyak macam-macamnya ya. Apa salah satunya? Deterjen, kotoran, tumpahan minyak. Kalian nggak tahu kalau ada sisa-sisa minyak itu atau minyak jelantah gitu kan, bisa dijadikan sabun. Nanti kita olah ya. Kalau ada dari rumah bawa ke sini kita olah. Oke? Kemudian sisa pupuk pestisida dan pertanian. Berarti ini orang-orang yang melakukan ini masih belum sadar, gitu ya. Tugas kita itu nanti ya. Oke. Dampaknya kematian biota air tidak layak dikonsumsi. Kan tadi ada kan pestisida, ya kan? Kemudian penyebaran penyakit seperti kolera dan juga diare. Kadang-kadang kalau orang kampung kan minum air kan, bukan dari air pam, begitu? Dari habis ini istirahat. Kalau udah selesai, ya presentasi sampai selesai semua. Oke, makanya cepat kalian. Udah selesai semua ini? Yang nomor 4 sama 5 dijawab atau enggak? Enggak lah. Ini yang dijawab 1, 2, 3 sama ini. Iya. Presentasi yang duluan maju ya kelompok 3 sama kelompok 1. Kelompok 1 kalian? Kelompok 1. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan 1. Oke, berarti yang duluan maju adalah kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju, semua maju, silakan presentasikan diskusinya. Ibu harap yang lain suaranya coba dikondisikan sedikit ya, dikondisikan suaranya, oke?
Shalom, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Alvin Pratama dari kelas 10. Nama saya Chelsea. Nama saya Aldi. Nama saya Lili. Nama saya Kenes. Dan kami akan menjelaskan presentasi kami yang dari diskusi kami, yaitu kebisingan mengganggu konsentrasi belajar di sekolah harapan bangsa. Oke, kami akan bacakan sedikit. Oke, untuk soal nomor 1, apa yang menjadi latar belakang dan masalah dari kasus di atas? Nah, jadi untuk nomor 1 ini nih, Sekolah Harapan Bangsa ini nih terdapat pencemaran suara akibat dari kendaraan yang berlalu lintas di SHB, sehingga aktivitas belajar murid. Apakah ada pertanyaan? Ada. Sudah paham? Oke. Sudah paham? Sudah. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi berikan aplaus. Ya, baik. Shalom semuanya. Halo. Oke, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Esther Abigail. Saya Melati Kristina Gagal. Saya Ania. Oke, jadi di sini kami diberikan LKPD, yaitu tentang sampah. Yang poin utama itu analisis pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah. Oke, yang soal pertama adalah apa yang menjadi latar belakang dan masalah dari kasus di atas. Jadi seperti yang saya udah bilang tadi, yang terutama itu pastinya sampah. Soalnya di gambar ini saja kita sudah melihat kalau di sini banyak sampah di kedua lingkungan tersebut. Nah, sampah ini adalah barang sisa yang dipakai manusia. Setelah manusia memakainya, ya menjadi sampah karena tidak digunakan lagi. Nah, dari sampah-sampah ini, manusia itu nggak kurang sadar untuk mengelola kebersihan lingkungannya, menumpuk sampah, membuang sampah sembarangan, dan tidak bijak dalam mengelola sampah. Makanya itu menjadi latar belakang oleh masalah kedua ini. Yang kedua adalah apa saja yang menjadi dampak dari kasus di atas. Dampaknya pasti banyak ya, terus merugikan manusia. Contohnya nih, menjadi banjir di lingkungan tempat sampah-sampah ini. Terus merusak ekosistem di sekitar, terganggunya keseimbangan lingkungan, flora dan fauna, terus menyebabkan penyakit pada lingkungan sekitar tempat sampah-sampah ini. Yang ketiga adalah jelaskan solusi dan upaya penanggulangan. Jadi solusi kami ada beberapa yang kami tulis, yang kami tahu yaitu menerapkan 3R di lingkungan, reduce, reuse, dan recycle. Terus meminimalisir sampah plastik, edukasi atau mengingatkan orang lain untuk membuang sampah di tempatnya. Terus kalau yang dari materi PowerPoint tadi ada pembersihan sungai, pantai, laut, dari limbah atau sampah. Terus yang kedua ada penegakan hukum. Terus yang ketiga mengelola limbah cair dan padat sebelum dibuang. Terus yang keempat menghentikan penembangan liar dan pembalakan liar yang merusak ekosistem. Oke, terus kami akan ke mind map kami. Mana? Oke, di sini mind map kami ada 6 bagian, yaitu pengertian. Yang kami tulis di sini adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dan atau ekosistem. Jadi pengertian perubahan lingkungan itu terganggunya keseimbangan akibat olah manusia. Terus ditandai dengan masuknya zat atau komponen lain yang ke lingkungan. Terus ada 2 faktor yang paling utama di sini, ada faktor alam. Faktor alam itu murni dari bencana alam atau dari alam itu sendiri. Terus yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia ini merupakan aktivitas manusia yang berlebihan, kemudian yang tidak tanggung jawab kepada lingkungannya, makanya ada perubahan lingkungan tersebut. Terus yang ketiga ada pencemaran di lingkungan, yaitu air, ya di sungai, laut, dan lain-lain. Terus udara akibat kendaraan atau sektor pabrik. Terus yang ketiga ada tanah yang dari limbah yang masuk ke zat tanah tersebut, jadi tanah itu mengalami kekeringan. Terus ada keempat yang suara. Suara ini adalah pencemaran yang diakibatkan oleh suara yang berlebihan yang tidak bisa dikontrol oleh lingkungan. Penyebabnya itu gara-gara lalu lintas. Terus yang kelima ada pencegahan. Pencegahannya di sini ada reboisasi atau penanaman kembali kepada hutan-hutan yang udah liar gitu.
udah yang botak gara-gara penebangan liar. Terus mengontrol limbah, kita bisa membagi dari jadi organik atau non organik. Terus ada ketiga itu edukasi. Jadi kita mengingatkan kepada sesama kita jangan membuang sampah sembarangan. Terus kita memberikan edukasi yang tentang alam lah gitu. Terus di sini ada solusi. Solusinya itu kita bisa membersihkan lingkungan kita. Itu yang paling simple ya. Lingkungan kita itu bisa dibersihkan oleh kita sendiri, oleh kesadaran kita sendiri. Terus ada penegakan hukum terhadap lingkungan. Jadi kebersihan, pencemaran itu kan ada hukumnya tersendiri. Terus di sini ada yang ketiga, mengelola sampah. Jadi kita mengelola sampah tadi yang seperti saya bilang tadi, organik dan non organik. Oke. Terus di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, jadi kita bisa mengetahui nih dari masalah sampah ini, lingkungan ini rupanya diakibatkan oleh manusia sendiri. Karena manusia memakai suatu barang, jadi sampah itu ada bertumpuk-tumpuk dan tidak dikelola oleh manusia. Jadi dari sini kita bisa untuk lebih sadar lagi terhadap lingkungan kita, menjaga kebersihan dan bisa mengelola sampah dengan baik. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi tepuk tangan dong. Oke. Ada pertanyaan kelompok 3? Ada nggak? Sudah paham? Mau bertanya? Oke, lanjut. Khusus kelompok 3. Kita lagi berkembang nih Indonesia. Kan kita ada pasti ada problemnya kan. Ya kayak perubahan iklim kayak gini. Sekarang kan lagi bulannya sebenarnya ber nih hujan. Tapi kok malah ini jadi siang nih. Iya. Jadinya panas. Tapi kadang-kadang nanti hujan lagi. Jadinya kita satu pertama kan pasti jadi banyak sampah juga. Akibat karena masih banyak orang yang masih nggak sadar. Nah caranya itu seperti ini. Tuh, jadi tadi yang seperti bilang Alvin, ini kan sebenarnya bulannya itu tertentunya itu hujan gitu kan, Bu. Malah iklimnya ini jadi panas gitu cuacanya. Solusinya itu sebenarnya kita tuh gara-gara emisi gas terus rumah kaca gitu kan. Makanya yang menyebabkan si suhunya itu ekstrim naik. Jadi sebenarnya kita itu mengurangi seperti penggunaan energi yang terlalu berlebihan gitu loh. Soalnya itu melebihi batas lingkungan. Misalnya lingkungan ini kan pasti ada batasnya gitu kan. Jadi kita harus mengurangi misalnya kayak jangan menggunakan energi gini nih, listrik kalau misalnya terang gitu nggak usah dipakai dulu listriknya, lampunya gitu. Terus kayak kendaraan juga kita bisa ngurangin kan. Polusi udara atau lingkungannya gitu kan. Ya, gitu aja sih, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Esther. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada. Sudah paham semuanya? Sudah ya, kita simpulkan ya. Judulnya adalah tentang pencemaran air. Apa yang harus kita lakukan ketika ada misalnya kerusakan air di lingkungan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Kita bisa membersihkannya. Iya, kita sebagai pelajar kalau boleh kita bisa membersihkan gitu ya. Oke, setelah itu apa yang harus dilakukan lagi? Kita bisa mengelola sampahnya. Mengelola sampah dan juga ada istilahnya pemilahan. Berarti yang terutama sebetulnya adalah dengan menyadarkan teman-teman masyarakat di luar sana yang masih belum ada kesadaran untuk lingkungan yang sehat gitu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Boleh kita lanjut? Boleh. Boleh next, Bu? Oke ya, kita simpulkan secara bersama-sama. Ibu ajak kalian bersama-sama membaca di depan. 1, 2, 3. Perubahan ini dapat menimbulkan dampak positif dan bagi kehidupan makhluk hidup. Dampak positif antara lain terbentuknya lahan subur baru. Oke. Meliputi rusaknya habitat, punahnya spesies, meningkatnya suhu bumi, dan terganggunya keseimbangan ekosistem.
Terus, oleh karena itu, manusia perlu menjaga dan memperbaiki lingkungan melalui tindakan nyata. Seperti 1. Oke, 2. Yang berbahaya, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Sampai di sini udah paham? Boleh kita lanjut? Masuk pada refleksi. Karena kita sudah menyimpulkan secara bersama-sama, maka sekarang kita refleksi. Nanti akan ada link dari ibu share. Kalian bisa mengerjakan di situ. Oke? Link di formnya ya. Oke, saya kirim ke Esther. Apa di sini? Sebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan yang Anda ketahui. Coba, boleh nggak kalian sebutkan sekarang aja? Air, tanah, dan... Oke. Sepakat kita sama-sama menyebutkan. 1. Pencemaran air. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran tanah. Kalau yang keempat apa? Pencemaran suara. Apa yang kamu pahami tentang permasalahan global? Pemanasan global. Apa? 1. Suhu cuaca yang lebih ekstrim gitu ya. Terus apa lagi selain itu? Apa nak? Perubahan iklim. Bagaimana kamu lebih suka belajar tentang suatu topik yang baru? Membaca buku, menonton video, melakukan percobaan, dan berdiskusi. Yang mana kalian pilih di sini? Paling sering yang kalian pilih mana? Ayo, 1. Berdiskusi. Oke, berarti kalian lebih memilih berdiskusi. Oke, nomor 4 ya, kita langsung jawab. Topik apa yang paling menarik perhatianmu saat ini mengenai lingkungan? Topik apa yang paling menarik perhatianmu saat ini mengenai lingkungan? Iya, betul, tentang pencemaran. Jadi kita disadarkan untuk menjaga lingkungan. Yang sudah rusak itu kalau boleh kita olah dengan baik. Sampah-sampah kita adakan pemilahan, pemanfaatan limbah sampah. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi perubahan lingkungan? Apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa bercerita? Yuk, boleh bercerita 1 menit aja. Jadi perasaan yang saya rasakan dari setelah mempelajari materi ini, saya itu lebih senang, terus kayak kita jadi tersadar nih, oh rupanya masalah lingkungan itu banyak, terus banyaknya itu akibat manusia juga gitu. Jadi kita bisa sadar, terus kita bisa memperbaiki lingkungan itu lebih baik lagi, terus bisa memilah sampah-sampah lagi, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Esther. Oke, ada lagi? Oh, mau juga. Oke, mantap. Oke, untuk saya akan bersama-sama dengan kelompok saya dan teman-teman kami semua, dari kelompok kami semua dan teman-teman saya di sini, kami berasa kayak sesuai tadi di video, kami bawa sadar ternyata ada dampak negatif juga, kami buang sampah sembarangan. Di minggu depan kami akan melakukan yang lebih baik lagi, kami akan reboisasi, melakukan mendaur ulang, dan bahkan kami akan melakukan bahan-bahan yang dari bahan bekas, kami akan lakukan menjadi bahan yang berguna, ataupun yang bisa menjadi cuan itu. Yang seperti yang... Terima kasih Alvin. Berarti begitulah ya, Ibu nggak bisa menceritakan perasaan kalian, hanya kalian yang boleh, yang bisa menceritakan perasaan kalian hari ini. Oke? Masih mau belajar? Udah mau istirahat aja ya? Boleh lanjut, Bu. Oke lah ya, ini adalah asesmen akhir yang tentunya kalian kerjakan di selembar kertas. Berarti asesmen ini merupakan asesmen akhir dari judul materi kita hari ini, perubahan lingkungan. Yang pertama, analisislah penyebab dan dampak fenomena polusi udara di kota-kota besar, khususnya di Indonesia ya. Kemudian berikan 3 solusi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Ingat ya, pemerintah dan individu untuk mengurangi masalah tersebut. Kemudian jelaskan mengapa solusi yang Anda ajukan relevan dan efektif. Oke, pertanyaannya udah paham ya? Lanjut, bayangkan Anda adalah seorang ilmuwan lingkungan.
Bagaimana Anda akan menjelaskan keterkaitan antara deforestasi, efek rumah kaca, ingat, kemudian peningkatan suhu global kepada masyarakat awam. Gunakan contoh yang mudah dipahami. Boleh next, Bu? Oke. Asesmen dikerjakan di selembar kertas dan dikumpul. Oke, kasihan mereka. Nah, ini refleksi. Nah, apa yang kalian pilih di sini? GC, yang kacamata. Coba nanti pada saat kalian keluar, kalian sentuh aja yang mana yang kalian mau, yang suka. Dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Kau masih memberi napas kehidupan per kami hingga saat ini. Kami sudah belajar biologi Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan memberi kesempatan pada kami pada saat ini. Semoga pembelajaran kami hari ini bisa menjadi manfaat bagi hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan lanjut pembelajaran kami, berkatilah kami, agar kami bisa melakukan pembelajaran kami dengan baik. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Esther. Oke, sebelum istirahat, Ibu ada Iya, pantun seperti biasa. Oke, bangkit berdiri dulu. Oke, didengar ya, dijawab nanti ya. Bunga mawar, bunga melati. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, pilih aja. Saya lagi sedang nomor 1. Kece. Ayo, dipilih. Takut. Ya, oke. Lanjut. Oke, yang